Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Mas Arifin dan teman-teman sekalian yang sudah hadir baik di Masjid Bahrul Iman ataupun yang ada di Instagram secara online. Pertama-tama mari selalu tak lupa dan tak bosan-bosannya untuk mengucap alhamdulillah dan bersyukur kita atas yang kita terima dari Allah berupa nikmat yang tak pernah putus. Ya, bahkan dihitung pun kita tidak akan pernah sanggup. Maka kita menjadi harus banyak-banyak bersyukur karena semua itu atas izin Allah. Bahkan ketika hari kita tergerak untuk datang ke majelis taklim, untuk mencari ilmu, bekerja dengan niat karena Allah, itu semua yang menggerakkan adalah Allah. Jadi tidak ada sedikit apapun yang ada di dunia ini tanpa seizin Allah. Oleh karenanya kita patut bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga bisa hadir untuk menuntut ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, saudara-saudara dan insyaallah para pengikutnya, dengan catatan kalau kita mau mengikuti Rasulullah yang mengikuti sunnah yang sahih, yang memang ada tuntunannya, yang memang ada dalilnya. Kita tidak usah mengada-ada sunnah-sunnah yang lain, bahkan mengada-adakan hal yang baru. Dalam arti di sini adalah urusan ibadah, bukan urusan dunia. Semua poso ya jelas dalil, sholat sunnah ya jelas dalil dan sebagainya. Jadi kita tidak usah nambah-nambah urusan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, materi malam hari ini ringan, tapi semoga bisa menjadi pengingat khususnya untuk diri saya. Itu saya ambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau tidak. Berkata baik itu seperti apa? Dikatakan itu baik itu seperti apa? Nah, nanti akan kita ulas. Sebelum sana ada hadis lain yang dihasankan dari hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak terletak pada lisannya. Nah, kata Islam lidah itu setajam silet, bahkan lebih tajam daripada silet. Dan kita tahu silet itu bisa memotong tisu yang sangat tipis sekali. Jadi ibarat kita gores sedikit itu sudah langsung, wah luar biasa rasanya dibanding besok dapur dan besok-besok yang lain. Nah, kenapa Rasulullah sampai menyampaikan sesungguhnya kesalahan anak Adam? Anak Adam itu berarti dari anaknya Nabi Adam, kita ini
umat manusia secara keseluruhan yang paling banyak kesalahannya ada di lisan. Orang berantem, ya anak-anak SMA itu tahu kan biasanya asal muasalnya dari mana? Lisan. Ejek-ejekan. Oke, canggih, wah, dari lisan. Bukan karena senggolan motor, bukan karena perkelahian, tapi semua berawal dari lisan. Makanya disampaikan dalam hadis sebelumnya, barang siapa yang beriman pada Allah. Beriman itu berarti meyakini Allah itu ada, Allah itu mengawasi. Itu beriman. Bukan sekedar percaya Gusti Allah, aku sholat. Bukan, tapi sampai pada bahwa Allah itu mencatat, ya, mencatat segala perbuatan yang kita lakukan. Itu diterangkan dalam Quran surat Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Soal malaikat sing ngawasi kok yo omongannya sing ngalor ngidul kan ora. Ya karena iblis atau setan itu juga menggoda dari segala arah. Apalagi kalau kondisi kita marah, omongannya misalkan ini. Apakah hanya ketika marah saja? Tidak. Dalam hal maaf nih, ini yang sering terjadi di luar sana, bahkan diri kita juga pernah melakukannya. Biasanya sing tes boleh ngaji. Yang baru-baru untuk mendapatkan ilmu baru dan perkara ngaji. Pokoknya itu ilmu anyar, rumah sana ke situ itu paling sana. Akhirnya ketika menyampaikan ke orang lain, ini kalimat yang muncul adalah kalimat bosor saya julid, nyinyir, kalah merokok gampang. Bagi kita mungkin tidak bermasalah, tapi belum tentu dengan orang lain. Hanya gara-gara kata orang bisa tersinggung dan tidak memaafkan kita. Hasil akhirnya apa? Kalau orang itu sampai dengan maaf misalkan saya nyinggung Mas Arifin secara lisan, kemudian Mas Arifin tersinggung dan tidak memaafkan. Saya tidak tahu kalau Mas Arifin tersinggung, saya meninggal, Mas Arifin belum memaafkan. Walaupun di upacara pemberangkatan jenazah itu selalu disampaikan mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan dia kalau dimaafkan, karena memaafkan itu kemudian bukan sebatas lisan, yo tak maafin, tapi hati ini harus betul-betul ikhlas. Itu kaitannya akan akhirat. Ayo kalau bisa mlebu swarga, iki jangan masih tersinggung. Makanya hati-hati dengan kata yang kita. Kemudian, kenapa di dalam hadis itu disebutkan kata, bukan ucapan? Ini betapa Islam itu mengajarkannya sangat detail. Ini zamannya Rasulullah itu sudah turunannya itu sudah detail sekali. Kalau turunannya atau hadis ini menyebut lisan, ya lisan, diam itu oke lisan, tapi kan kalimat sebelumnya kata. Kata itu ada dua makna, bentuk tulisan dan
semua, baik yang bisa bicara ataupun yang tidak bisa bicara atau dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat pasti ada kata-katanya, tapi tidak ada ucapannya, tidak ada suaranya. Nah, ini disinggung juga sama Sarifin. Apalagi sekarang di media sosial, WA, Instagram, Facebook dan sebagainya, media sosial secara umum, semuanya bentuk kata. Kita tidak pernah berucap sedikit pun, tapi itu bisa menyinggung orang banyak. Yang jadi pertanyaan adalah, apa batasan kata yang baik itu tadi? Kalau disebutkan menurut saya kata-kata itu baik, tapi belum tentu menurut orang lain. Maaf, kebiasaan Semarang itu apa ya? Kalimat kata yang sering dikatakan orang Semarang, des misalnya, ya. Des. Bagi sama-sama Semarang, ya. Bagi sama-sama Semarang, des itu ada yang anggap itu kasar, karena maaf, dia anak rumahan, yang rumah terus, ya, sinau terus. Jadi tidak pernah mendengar kalimat des dan lain sebagainya, meskipun itu bahasa Semarang. Tapi lain cerita ketika kita biasa nongkrong di tempat umum. Des itu sesuatu yang wajar saja. Bahkan kalau kita tidak ngomong itu, kita era gaul, orang Semarang dan orang daerah tertentu, karena itu jadi ciri khas. Dan terus bagaimana itu dikatakan baik? Ya tentu saja aturan yang berlaku di wilayah itu, tata normanya di wilayah itu. Saya ketika mengingatkan Mas Agus, karena Mas Agus kebiasaannya adalah dengan cara bercanda. Mas Agus nongkrong yuk, kalau beliau cerita kalau gitu, dari situ saya selipkan, Mas Agus kok ini, nek ngasih ini dan sebagainya. Itu menurut bagi Mas Agus, wah enak nih kata-kata ya tersampaikan karena ada dalil. Karena mungkin Mas Agus tidak suka ketika diceramahi dengan cara dalil, masuk dulu. Ini ngerokok Mas. Kata-katanya baik, tapi untuk orang lain jadi tidak baik. Bagaimana? Ya kita harus menyesuaikan. Kalau di materi public speaking, kita harus berbicara terhadap kita harus berbicara menggunakan bahasa yang kita ajak bicara. Mas Agus tidak suka yang dari dia suka dia kita ajak ngobrol, cerita sana sini, diselipin pesan-pesan. Ada orang yang tipenya kebalikan. Loh kita ngomong dari lebih ada ini. Sok suci, meskipun ada beberapa kalimat sok suci ini hati-hati langsung dikatakan murtad tidak salah. Hati-hati. Kalau kita menjelaskan masa Agus sok suci, kita sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, kembali lagi, kalau ada orang yang memang ini kok kayaknya suka dalilnya, ya sudah kita sadari deh, atau kita ingatkan sebisa kita dengan pengetahuan yang kita punya. Ini kita katakan. Kemudian tadi Mas Arifin juga ingin ada penyebaran informasi yang melalui WA broadcast terutama. Wah sekali dapat info politik, wah langsung sebar semua grup. Ini hati-hati apa yang
yang kita tulis, yang itu rangkaian kata itu menjadi dosa jariah kita. Nah kalau kita tidak tahu bagaimana, ya sudah, cari tahu. Kalau tidak mau cari tahu, ya sudah, stop atau diam. Stop atau diam. Syukur-syukur kita mencari tahu, kemudian itu hasil kita cari tahu adalah ternyata itu informasi palsu, kita juga bisa meluruskan. Tapi hati-hati ketika meluruskan, juga terus dengan kata-kata yang baik. Pak, mohon maaf, informasi ini dengan sumber ini itu ternyata hoax, tidak benar. Jadi mohon, kalau kita kan secara di grup WA itu kan macam-macam ya Kak, berarti secara resmi bahasa baku Indonesia. Tapi kalau kita sudah kenal dekat, mungkin grup itu grup tongkrongan, gitu kan? Grup tongkrongannya sudah sampaikan, bro, we host bro, ada masalah. Sesuaikan dengan siapa kita berbicara. Sama dengan anak-anak, guru, orang tua, atau kita ketika melihat anak kecil sedang bermain, kemudian dia melakukan kesalahan. Menurut kita kalimat itu tidak salah, tapi belum tentu dengan anak-anak. Contoh, kata-kata yang dilarang untuk anak-anak. Jangan, awas, tidak. Ini tidak boleh untuk anak-anak. Jadi kata-kata negatif itu tidak boleh sampai ke anak. Jangan naik. Yang terjadi adalah tambah naik. Jangan tidur, malah tidur. Jangan lari-lari, tambah kencang larinya. Atau sebaliknya, awas, nanti jatuh. Bagi kita itu kalimat yang baik, bentuk perhatian kita kepada anak. Tapi ternyata awas nanti jatuh, itu memicu anak jadi tidak berani, memicu anak untuk jadi ragu, memicu anak untuk jadi anak yang penuh ketakutan. Hanya dengan kata itu banyak sekali tariannya, mulai dari akhirat karena dimintai pertanggungjawaban, kemudian mulai dari pendidikan anak karena dengan kata-kata kita bisa merusak masa depan anak. Bukan anak wong, bukan anak dewi, itu kita bisa merusak. Anak sering dikatakan, kamu tidak becus dan sebagainya. Wah sekarang mungkin kan biar memotivasi. Ini yang salah. Fitrahnya anak, fitrahnya manusia itu suka yang baik-baik. Bahasa Quran itu semuanya baik. Tuntunannya semuanya baik. Dalam rangka kebaikan. Jadi harus dengan cara yang baik. Pertanyaan baik kan angel. Ya memang angel ketika suara dilarang. Tinggal kita pilih. Kita mau tiket yang mahal, VVIP, ya, atau tiket gratisan. Terus gratisan bikin di bonusan. Kalau tiket VVIP itu ya tiket surga, kita harus membayar mahal sekali. Setiap perbuatan kita, setiap kata yang keluar dari mulut kita, dari tangan kita melalui pesan singkat di media sosial, kita harus rem untuk tidak melukai orang lain.
sebisa mungkin untuk tidak melukai orang. Apalagi yang biasa ketemu dengan orang banyak, wah ini rentan sekali. Mas Arifin, Mbak Gita, Mbak Diva, yang profesinya sebagai guru, ya. Kalau ada jual mana bocah lah. Ya, jadi hati-hati. Kemudian dengan kata yang salah, ya, itu juga bisa memecah belah saudara. Terus ngaji ini apa itu? Terus tiba-tiba ada satu kata yang mungkin tidak etis untuk diucapkan. Dengerin ngaji. Sepele, kakek biar. Dengerin ngaji. Gue sesuai anak ngaji. Dan ketika dia tidak ngaji karena kata-kata kita didengarin, itu kesalahan kita. Dan itu menjadi dosa jariah kita. Kakek biar. Gue dengerin makan. Tapi ternyata kalau dia ternyata tersinggung dan besoknya malah orang ngaji mana? Orang apa mana? Itu kita dosa jariah. Orang sekedar pahala Pak yang jariah. Kita infak, wakaf, pahala, kebaikan jariah yang selalu mengalir, sedekah. Tapi jangan lupa ada yang namanya dosa jariah. Salah satunya tadi kita melukai perasaan orang lain. Bahkan tadi sudah saya singgung di awal, ketika seseorang itu meninggal, ya, ketika mau diberangkatkan untuk ke liang lahat, liang kubur, dimakamkan, pastikan pihak perwakilan keluarga kepada Bapak Ibu hadirin takziah apabila almarhum punya kesalahan yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Loh, urusan utang, ya, urusan utang itu kenapa bisa terbawa sampai akhirat? Karena di situ ada akad. Jadi jangan sampai berpikir yang namanya utang sahum mati kan utangnya lunas. Oh, kata siapa? Perkara utang itu dibawa sampai mati. Malah yang dibawa sampai mati apa? Hutang budi. Hutang budi dibawa sampai mati. Hutang itu dibawa sampai mati. Kenapa hutang bisa dibawa sampai mati? Karena di sana ada akad. Akad itu seperti apa? Perjanjian. Perjanjian itu berasal dari mana? Kata-kata kesepakatan. Dari tadi dasarnya apa? Kata-kata. Janji. Saya janji melunasi utang 1 juta. Itu harus dipenuhi. Nah kalau tidak, ya kan ditagih juga di akhirat nanti. Semua dasarnya adalah kata-kata. Dan utang bisa lunas atau dianggap lunas juga karena kata-kata. Nah, jadi tarikannya kata-kata banyak sekali. Jadi kita jangan pernah terlena dengan kebiasaan kita. Kalau bahasa sekarang kayak juling, nyinyir, hati-hati. Karena pertanggungjawabannya bukan sekarang, besok di akhir. Apalagi kalau kita mendengar informasi hoax, wah ini bisa jadi
berkati. Tuh kata siapa? Handphone kita itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Bukan kemudian jangan dibayangkan handphonenya bicara. Allah punya caranya sendiri. Rasa dibayangkan caranya itu dengan Gusti Allah seperti apa? Karena kita tidak pernah mau. Makanya dalam hal turunan sholat, niat itu diucapkan. Ada yang menyampaikan demikian. Berdasar kata masuk ke hati, kemudian ditanamkan dalam pikiran. Atau dibalik, maaf, dari kata kemudian masuk dalam pikiran, ditanamkan dalam hati. Ditetap ke hati ini. Semua berawal dari kita dikatakan seseorang dia sudah menjalankan sholat, dia sudah berpuasa, dia sudah berhaji, tapi itu tidak bisa diterima pahala itu semua kalau dia belum sadar. Sadar awal katanya dari mana? Awal bahasanya dari mana? Kata. Bukan sadar dalam bentuk ucapan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kata-katanya. Jadi tidak ada batasan bagi yang bisu juga bisa bersadar dengan lisan, dengan bahasa isyarat. Hanya gara-gara kata-kata ibadah kita diterima atau tidak. Sholat orang kanggu, haji orang kanggu, puasa Ramadan orang kanggu. Ketika apa? Dia belum sadar. Berarti kan belum masuk Islam. Karena untuk menjalankan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, itu syaratnya adalah Islam. Islam itu apa? Dia sudah membaca 2 kalimat syahadat. Ada syahadat betul. Hanya gara-gara kata kita bisa masuk surga, dan hanya gara-gara kata kita bisa masuk neraka. La ilaha illallah. Simpel gitu. Kalau itu kita sampaikan sebelum akhir hayat kita atau saat sakaratul maut, tiket surga sudah dimakan, insya Allah. Hanya karena kata-kata la ilaha illallah. Bahkan di dalam penelitian bahasa disebutkan la ilaha illallah itu bisa diucapkan oleh orang yang saat itu sakaratul maut, ketika itu izin Allah. Bagaimana bisa? Bisa. Karena la ilaha illallah itu yang gerak hanya lidah saja. Jadi kan bisa coba. Bibir itu tidak bergerak sama sekali. Jadi kalau kondisi kita tidak bisa apa-apa, ternyata Allah sudah memberikan tiketnya. Beda dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus ada gerak bibir ketika di bagian wa. Tapi itu la ilaha illallah, bibir ini diam. Karena Allah sudah ngasih tiket. Tiket kata-kata yang harus diucapkan saat sakaratul maut tiba. Dan bagaimana biar kita dapat tiket itu? Ya kebiasaan kita, ya kebiasaan kalimat-kalimat yang baik, istighfar,
tasbih, bersyukur atas kejadian dalam diri kita. Emang aku mesti ngomong itu tapi ada satu kejadian saya mau izin menceritakan. Ada saudara dari kakak ipar saya itu sudah lama sakit kanker, diterapi sana sini sampai tidak bisa dibawa ke dokter. Wah, segala hal sudah sampai akhirnya nyerah dan di rumah. Dan dia selalu bilang seperti ini, aku tidak apa-apa. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia tidak pernah perempuan, dia tidak pernah bersedih, dia tidak pernah menangis, padahal terbaring di kasur dia tidak bisa apa-apa. Keluarganya selalu bilang seperti ini, dan apa kok, aku sehat kok, kan ini yang masih Allah. Ya tinggal penyakit ini yang dikembalikan pada Allah. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha ke dokter, terapi dan sebagainya. Hingga di ajal terakhir beliau, dia itu sampai merasakan, sikil kuatis. Makin naik. Dia juga cerita, sikil itu saya sudah ganti, habis. Jadi menjalan, giginya itu menjalan naik. Sampai dada, sekali bilang, aku sesak. Yang luar biasanya adalah permintaan dia yang terakhir. Aku buat ditawar. Sebuah kenikmatan yang mungkin kadang ketika kita sadar betul, minta tolong ke orang di sebelah kita saat kita dalam kondisi sakaratul maut, tolong aku ditawar. Ditawar sama ibu, la ilaha illallah, ibu, la ilaha illallah, sampai 3 kali, persis 3 kali. Tidak ada kata-kata lain selain itu. Usianya sama dengan saya, bahkan lebih muda. Tapi ketegaran hidupnya dicoba oleh Allah dengan penyakitnya tidak meninggalkan dia untuk beribadah sama Allah, tidak mencaci maki Allah, yang itu biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Kita kena musibah sedikit sudah nyalahin Allah, nyalahin orang lain, nyalahin kondisi. Saya banyak belajar dari dulu. Semoga Allah memasukkan di dalam surga. Tidak ada satu kata pun yang keluar sepanjang dia sakit mencaci kondisi. Alhamdulillah masih diberikan penyakit yang seperti ini. Terus alhamdulillah masih bisa ke dokter meskipun sakit. Kalau dalam proses input kita baik, ya. Kalau dalam proses pekerjaan input kita baik, input itu apa saja? Makanan kita yang halal, pakaian kita yang halal, rezeki kita yang kita peroleh halal. Prosesnya, setelah diinput prosesnya, kita tinggal mempraktekkan kehidupan kita menjadi yang positif, yang baik juga. Mengucapkan yang baik, selalu bersyukur, selalu berkata alhamdulillah.
kita peroleh baik itu buruk ataupun jelek, buruk ataupun baik. Ada kita dikasih ujian sedikit, waduh, dan tolongnya minta ampun. Kata-kata yang keluar sudah berantakan. Kata-kata yang keluar sudah mencaci maki. Dari situ saya banyak belajar. Oh iya, umur itu kita tidak ada yang tahu. Segala amalan itu tergantung pada akhirnya. Sama dengan kehidupan kita. Pada akhirnya itu kita dikenal sebagai apa? Oleh Allah, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah. Kita mungkin orang biasa, kita mungkin bukan orang yang punya jabatan, punya kekayaan, tapi pastikan dengan kata-kata kita yang terucap ke orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak memberikan informasi yang tidak benar ke orang lain, bisa memberikan kebaikan nantinya kita di akhirat. Bisa menjadikan kita orang yang dirindukan oleh Allah. Bisa menjadi orang yang dikagumi oleh Allah. Wah, nikmat. Tidak ada jaminan tahajud setiap hari kemudian masuk surga. Tergantung niatnya. Kalau niat tahajudnya benar, kata-kata yang dimunculkan saya tahajud karena Allah, insya Allah akan baik, akan membawa kebaikan. Tapi kalau niatnya atau kata-kata yang kita lontarkan atau keren, ya sudah, kita harus perbaiki itu. Bukan ditinggalkan, tapi harus diperbaiki. Dengan kata-kata kita bisa masuk surga, karena banyak orang yang merasa kehilangan kita, banyak orang yang merasa ditinggal oleh kita karena kata-kata kita yang selalu menenangkan. Atau pilihannya, dengan kata-kata kita bisa membawa kita ke neraka, karena ketika kita meninggal, orang malah bersuka ria, syukur mati. Nek ngomong pedes, nek ngomong ora enak, saiki aku wis pego ora krungu omongan. Itu kita tahu sebelum kita meninggal. Gajah mati meninggalkan daging, orang mati meninggalkan nama. Nama di sini, nama itu mau baik atau buruk dari kata-kata kita dan sikap kita. Ketika ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tidak setuju, tidak sependapat, sampaikanlah dengan bijak, sampaikanlah dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya baik menjadi kisruh, menjadi bermasalah ketika kita salah menggunakan atau salah memilih kata. Saya ingatkan, saya kutip sekali lagi, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi ini menjadi pengingat diri saya, khususnya dan bagi teman-teman secara umum, untuk selalu berhati-hati pada kata-kata yang kita pilih, karena dengan kata-kata bisa menjerumuskan kita ke surga, dengan kata-kata juga bisa membawa kita ke
bagaimana itu? Ya kita akan merasa gusar, kita akan merasa tidak nyaman menggunakan kata-kata itu. Semoga Allah masih membukakan hati kita untuk selalu mendapatkan nasihat-nasihat yang baik untuk diri kita sendiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.